morning, everybody. Okay, before we start our subject today, I will introduce myself first. I'm Juniarti as English teacher in vacancy program at SPNF SKB Sentral Bengkulu. Akan melanjutkan materi kita di modul 3, Having Fun at Historical Place. Oke, baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang what an amazing place. Oke, sebelum kita bahas ini, kita masuk ke teks ini, kita akan kupas habis terlebih dahulu tentang simple past tense. Simple past tense. Oke, what the meaning of simple past tense? Maybe anybody has known. Oke, simple past tense is bentuk lampau, kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Kita lanjut keterangan waktunya, adverb of time. Di sini ada yesterday, last week, last month, last year, etc. ya, dan lain-lain. Di sini keterangan waktunya kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, pokoknya yang lalu-lalu ya, itu. Oke. Kita masuk ke pola ya. Di sini ada sama seperti yang di simple present tense. Di sini juga ada nominal sentence sama verbal sentence. Oke, pertama ada nominal sentence, dan satu lagi ada verbal sentence. Mungkin ada yang masih ingat ya perbedaan antara verbal sentence dengan nominal sentence. Nominal ini dia nunggu, tidak ada kata kerjanya ya. Sedangkan kalau verbal sentence dia using verb. Itulah bedanya. Di sini dia menggunakan verb, di mana untuk di simple past tense kita menggunakan kata kerja kedua. Oke, verb to ya. Untuk simple present tense kemarin kita using verb one. Nah, di sini kita untuk nominal tidak ada kata kerja, tapi dia memakai to be di sini nanti ya. Di mana to be-nya itu ada was or were. Oke. Nanti saya jelaskan kapan kita pakai was, kapan pakai were. Kan kalau di simple present kemarin kita pakai to be, is, and are, itu kan ada 3, sedangkan di sini cuma 2. Pola kalimat positif untuk nominal sentence, di sini ada subject plus to be-nya tadi apa? To be-nya was or were tadi ya, terus plus object. Ini polanya, pola untuk kalimat positif. Oke, langsung kita masuk ke example. Contohnya, Sinta was poor. Oke, dimana Sinta sebagai subjek, ini sebagai to be, terus sebagai to be, terus poor sebagai objek. Sinta dulunya itu miskin. Oke, ini miskin. Bisa kita tambah di sini komponennya ya. Bisa ditambah komponen, tapi ini tidak wajib. Sinta was poor last year, misalnya di sini keterangan waktunya ya, last year. Berarti tahun dulu Sinta itu miskin. Oke, ini kalimat, contoh kalimat positif. Lanjut kita masuk ke pola kalimat negatif. Oke, di sini untuk pola kalimat negatif, jika kita tambah not setelah to be, ada subject plus to be plus not plus object. Plus objek bisa kita tambah komponen. Oke, ini untuk pola kalimat negatif. Example, contohnya kita ubah aja ini menjadi negatif ya. Sinta was, terus kita tambah not, was not, atau bisa disingkat wasn't. Sinta was not poor. Sinta was not poor last year. Berarti Sinta tidak miskin. Last year ya. Last year. Tidak miskin tahun lalu. Oke, ini tadi sebagai subjek, ini to be negatif, to be not ya. To be not, ini objek, ini komponen. Oke, lanjut ke kalimat interrogatif. Oke, untuk kalimat interrogatif ini kita, to be-nya kita tarik ke depan. To be dulu. To be, baru subjek, baru objek, baru komponen. Ini untuk pola kalimat interrogatif. Example, kita ubah ini tadi, kita tarik was Sinta
was Sinta poor last year? Jangan lupa kita kasih tanda tanya question mark. Oke, apakah Sinta miskin tahun lalu? Oke, cara jawabnya answer yes she, kata ganti dia perempuan ya, yes she was, atau no, sorry, yes she was itu kalau dia miskin ya, kalau tidak berarti no she was not, itu kalau dia tidak miskin. Ini cara menjawabnya. Oke, kalau sedikit saya jelaskan di sini kapan kita menggunakan was dan kapan kita menggunakan were tadi ya. Di sini karena subjeknya Sinta, untuk subjek was ini kita gunakan untuk subjek I, she, he, it, atau nama orang cuma satu, itu kita gunakan were. Sedangkan were kita gunakan untuk subjek you, we, they, atau nama orang lebih dari satu. Kita bersama ya. Jadi nominal sentence ini itu kapan kita menggunakan, yaitu ketika dia tidak ada kata kerja di sini. Berarti di sini nanti dia ada kata sifat atau kata keterangan. Misalnya cantik, kaya, besar, kecil, tinggi, rendah, itu nominal. Pokoknya tidak ada kata kerja ya di sini. Nah, di sini ada to be, dia menggunakan to be, was, were sebagai kata, fungsinya sebagai kata kerja bantu, di mana penggunaannya itu disesuaikan dengan subjek. Kapan kita menggunakan was dan kapan kita menggunakan were itu ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Ini untuk subjek untuk menggunakan was, dan sedangkan ini untuk subjek ketika kita menggunakan to be, were. Oke? Untuk contohnya ini bisa misalnya kita ubah aja di sini ya. Ini subjeknya kita ubah menjadi misalnya we. Kalau di sini berubah jadi we, berarti to be-nya otomatis berubah menjadi to be ini were. Berarti we were poor last year. Gampang ya, tinggal kita ubah ini. Begitu juga negatif, nanti kita ubah jadi were not. Terus untuk kalimat interrogatifnya kita jadi were we poor last year. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau mungkin ada yang mau bertanya atau kurang paham, bisa kita bahas di grup. Oke? Pertemuan kali ini kita cukup bahas yang nominal sentence dulu ya. Untuk next meeting kita baru bahas verbal sentence. Oke, di sini kita untuk supaya kita bisa mengukur kemampuan kita masuk ke project. Sini ada tugas. Exercise ya. Tugasnya simple. Tolong kalian bikin contoh kalimat nominal sentence ini yang positif, negatif, dan interrogatif. Cukup dua macam saja. Berarti kalimat positifnya nanti 2, negatif 2, interrogatif 2. Langsung ke jawabannya. Oke? Itu untuk tugasnya ya. Bisa dikumpul lewat WA atau datang ke kantor SPMSK Bengkulu Tengah. Oke, untuk next meeting baru kita bahas ini. Kemarin sudah kita kupas tentang yang nominal sentence ya. Hari ini kita akan mengupas tentang verbal sentence. Ada yang masih ingat apa sih beda kalimat nominal sama verbal kemarin? Bedanya itu di kata kerja. Untuk nominal kemarin dia tidak ada kata kerja, melainkan di sana dia menggunakan kata kerja bantu yaitu to be. To be-nya di sini untuk simple past yaitu was sama were. Mungkin masih ingat ya yang kemarin? Kalau ada yang lupa silahkan cek lagi. Oke? Kita di sini fokus bahas yang verbal sentence. Langsung kita masuk ke pola kalimat positif. Sini dia menggunakan kata kerja ya. Di sini polanya ada subject plus verb to, verb to ya, plus object plus complement. Complement ini boleh dimasukkan, boleh tidak ya. Untuk keterangan waktu masih sama kayak kemarin ya. Yesterday, last week, last year, last month, pokoknya ada last itu untuk keterangan waktunya. Sekarang langsung kita masuk example. Di sini contohnya ke kalimat verbal yang positif. Ini ya, di sini kita tekankan dia menggunakan kata kerja kedua, verb to. Contohnya kalau dia menggunakan kata kerja itu saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar kemarin.
Oke, I pergi, berarti kata kerjanya sini pergi. Kita menggunakan kata kerja kedua. Untuk kata kerja ada yang tahu apa bahasa Inggris pergi? Go ya. Go itu untuk berbuat, tapi untuk waktunya dia berubah menjadi when. When di sini dia termasuk ke kata kerja. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu kata kerja itu ada dua macam, ada regular verb sama irregular verb. Regular itu dia gampang, perubahannya itu tinggal tambah id. Kayak study itu jadi studied kan, want jadi wanted. Oke, tambah id dia beraturan, itu enak kita menghafalnya, tinggal kita tambah id. Sedangkan kalau yang tidak beraturan yang seperti go ini, dia ada perubahan tersendiri, harus kita hafal, kita cari di kamus, biasanya ada tuh di bagian tengah, itu perubahan kata kerja ini. Oke, berarti ini termasuk ke irregular verb. Oke, I went to market yesterday. Jadi ini sebagai subjek, ini sebagai verb to, ini sebagai objek, ini sebagai complement. Jelas ya? Saya rasa cukup jelas. Next kita masuk ke pola kalimat negatif. Ini negatif. Untuk kalimat negatif kita kembali ke kata kerja pertama ya, verb one. Karena nanti di sini dia ada kata kerja bantunya did. Polanya itu subjek plus did not plus did not, atau biasa disingkat dengan didn't ya, didn't ini singkatan dari did not, subjek plus didn't plus verb one. Nah, jangan sampai keliru ya teman-teman. Kalau kata kerja kedua ini cukup cuma untuk berlaku di kalimat positif. Ketika dia sudah masuk ke kalimat negatif atau interrogatif, nanti dia kembali ke kata kerja pertama, tetapi di sini dia menggunakan did. Oke? Did terus plus objek plus complement. Selebihnya sama ya, cuma beda di sini aja. Ini pola kalimat negatif. Kita masuk ke contoh, example. Kita ubah aja ini aja, nanti langsung. Berarti I did not atau didn't. I did not. Nah ini apa tadi gue? Kembali ke verb one. Apa tadi? Go ya. Berarti I didn't go to market. I didn't go to market yesterday. Jelas ya di sini ya. Ini subjek, ini tadi kata kerja bantu negatif untuk ini untuk kata kerja. Dan ini sebagai objek, ini sebagai complement. Itu pola kalimat interrogatif. Oke, di sini dia didnya ditarik ke depan, makanya kita hilangkan. Did plus subjek plus verb one. Di sini juga menggunakan verb one. Terus plus objek plus complement. Oke, ini pola kalimat interrogatif ya. Ada did, subjek, verb one, objek plus complement. Example, contohnya did I go to market? Did I go to market yesterday? Jangan lupa dikasih question mark atau tanda tanya. Okay, did I go to market yesterday? Apakah saya pergi ke pasar kemarin? Oke, cara menjawabnya, answer yes. Kalau iya berarti yes, I did. Atau kalau tidak berarti no, I did not atau I didn't. Oke? Itu saja untuk menjelaskan kalimat verbal sentence. Jadi di sini kita simpulkan tadi ya, untuk kalimat verbal ini dia menggunakan kata kerja, yaitu kata kerja pertama cuma berlaku untuk di kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan interrogatif dia kembali ke kata kerja pertama ya, ini kembali ke kata kerja pertama ini juga, tapi dia di sini pakai kata kerja bantu di yang menerangkan dia bahwa dia itu negatif, menerangkan bahwa dia bentuk lampau. Mungkin itu saja penjelasan untuk yang verbal sentence. Apabila ada pertanyaan boleh kita bahas di grup. Nanti setelah selesai, apabila
apabila kalian sudah paham antara verbal sentence dengan nominal sentence, baru kita bisa masuk ke teks tentang The Fairways Monument of Surabaya. Kita bahas teks ini. Oke? Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Thanks for attention. I'm sorry for mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.